Keduanya pelebaran jalan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cibeber juga belum terrealisasi. Ya kita tidak harus bosan untuk terus mengaspirasikan itu ya, untuk terus mendorong itu bisa ini. Karena saya meyakini kapan waktunya pasti terrealisasi. Apa keyakinan atau dasar keyakinannya? Dasar keyakinannya sederhana. PAD kita tinggi, APBD kita juga insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Mutaha dalam program podcast Kabar Banten. Nah, kali ini saya akan berbincang langsung dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Babai Suhemi dari Partai Gerakan Indonesia atau Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Kang, sehat walaupun ya tadi tuh lagi sibuk-sibuknya ingin pilkada ya. Mungkin. Jadi sekarang untuk persiapan-persiapannya. Ganda ya, sebagai wakil rakyat, sebagai pegiat partai. Iya. Jelang pilkada 2024. Pak Babai, pertama saya bersyukur ini bisa bertemu dengan Pak Babai ini, selaku politisi yang sukses lah ya. Amin, karena sudah amin. 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Nah ini publik harus tahu nih Pak Babai bagaimana bisa sampai sukses menjadi politisi ya. Pertama kali mengenal dunia politik sejak kapan itu Pak? Iya, terima kasih Kang sebelumnya nih ya diundang sama Kabar Banten ya. Ya Kabar Banten kan ya? Kabar Banten. Iya, terima kasih. Ya tidak instan sih sebetulnya. Kalau saya pribadi tidak instan karena di awal tahun 2000 sudah berpolitik ya, artinya ikut kaderisasi partai politik. Saya bahkan di awal 2000 itu di Golkar saya Kang. Oke. Sempat jadi pengurus kelurahan, tingkat kelurahan ya. Kalau kelurahan ranting ya disebutnya. Ranting ya. PK ya, tingkat kelurahan. Pimpinan kelurahan, pernah di Golkar. Saya juga pernah di PKB. Oke. Iya, perjalanannya tidak ini ya, tidak singkat gitu tuh, melalui perjalanan yang lumayan panjang juga. Banyak mengenal parpol dulu. Iya, pernah juga di PKS saya Kang. Oke. Bahkan di PKS saya jadi caleg 2009. Dan di PKS dipanggil Ustadz ya? Di 2009 ya, saya jadi caleg dari Partai PKS. Terus 2014 manggung lagi ya dari Gerindra. Alhamdulillah terpilih. 2019 maju lagi, alhamdulillah terpilih. Dan di 2024 ini kayaknya memberikan kesempatan yang muda aja dulu ya. Kita mendorong yang muda-muda yang punya pemikiran-pemikiran menurut kami hebat nih untuk Kota Cilegon ya. Kenapa tidak kita dukung ya, kita dorong untuk bisa fight nanti untuk memajukan Kota Cilegon. Iya. Asli di Kota Cilegon ya? Asli, saya orang Cilegon, saya orang Cibeber. Cibeber, tahu Kang ya? Terkenal dengan Al-Ziyatun Nakiyahnya, perguruan Islam. Yayasan Perguruan Islam Al-Ziyatun Nakiyah, itu ya di Cibeber pusatnya. Dan mungkin juga punya cabang-cabang di mana-mana, bahkan di luar Kota Cilegon juga ada, seperti Lampung. Jaringannya luas berarti ya? Luas, mungkin juga nyampe ke lain daerah. Yang saya paham sih di Lampung banyak tuh. Di Tangerang juga ada. Mungkin bahkan ya keluar Jawa Barat mungkin ya. Keluar Banten lah, keluar Banten. Mungkin keluar Banten juga ada. Atau itu yang menjadi penguat Pak Babai hingga menjadi anggota DPRD Kota Cilegon mungkin salah satu organisasi ya? Dasar yang menginspirasi saya pengen terjun di politik itu karena senang berorganisasi aja Kang. Oke. Saya pernah jadi ketua KNPI kecamatan. Kecamatan ya? Iya. Sebelumnya kecamatan Cibeber. Sebelum Kang Subhi, sebelum Kang Haji Erik,
Ya setelah saya baru Kang Subi, Kang Haji Erik gitu tuh. Mereka juga kan ya mantan-mantan ketua KNPI Kecamatan Cibeber itu. Ya dasarnya kan senang berorganisasi. Artinya kalau orang berorganisasi kan pengen bermanfaat buat banyak orang ya. Ya itulah yang mendorong sampai hari ini bisa di lembaga DPRD Kota Cilegon itu ya karena senang berorganisasi awalnya. Untuk lebih meningkatkannya ya mau nggak mau harus menjadi wakil. Bukan mau nggak mau, artinya jenjang yang pas untuk berorganisasi dan bisa banyak bermanfaat buat orang lain itu ya di lembaga inilah mungkin tepat. Perjuangannya lebih luas lah ya kalau lebih luas kan? Dan lebih bisa menentukan karena kita kan tupoksinya jelas. Iya betul. Tupoksi legislasi, tupoksi budgeting, tupoksi controlling kan gitu. Betul. Ada pengawasannya, ada penganggarannya, dan ada untuk peraturan perundang-undangannya. Kita membuat hal seperti itu. Jadi alur jenjang perjuangannya lebih luas, lebih bisa menjangkau, dan insya Allah ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan kemarin bisa bermanfaat lah buat masyarakat Kota Cilegon. Tadi bicara soal jejak rekam tuh, mulai dari Golkar, kemudian ke PKB, bahkan pernah ke PKS Pak ya? PKS, sekarang ke Gerindra, sudah 4 parpol dijajaki sama Bapak ini. Itu apa yang menjadi dinamika apa yang Bapak alami kan harus berpindah-pindah parpol? Tidak berbicara ini lebih baik enggak. Betul. Semua partai pasti punya inian yang terbaik lah. Semua partai pasti baik lah gitu tuh. Itu mah karena kesempatan dan istilah hati mas sreg gibai lah jadi wong kene mah gitu ya. Sregnya pas saya seneng Prabowo juga lagi waktu itu gitu tuh ya. Iya, fan Prabowo ya mungkin gitu tuh. Harga mati buat Prabowo kan gitu. Itu karena kesenangan terhadap individu ya bergabunglah dengan Gerindra. Walaupun bergabungnya saya juga ada orang-orang yang berjasa di saya. Seperti Kang Haji Hasbi ya, karena beliau lah yang menarik saya dari masuk ke Gerindra harus bagaimana. Almarhum Haji Syihabuddin Sidik, maksudnya kakaknya Haji Hasbi. Ya teman-teman yang lain seperti Kang Mukmin juga itu. Ya Kang Rizky ya orang-orang yang awal-awal di Gerindra dan membangun Gerindra. Jadi ada orang yang diikuti lah ya. Iya, ada yang diikuti. Waktu itu. Iya, waktu itu. Dan ya alhamdulillah hari ini Gerindra seperti yang teman-teman lihat, seperti yang orang lihat sudah punya ketua wali kota. Kan gitu. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lebih lagi Gerindra. Dan kembali akan maju lagi ya? Iya, kemarin maju lagi. Ya, saya maju lagi dari Dapil Cibeber Cilegon. Yang mungkin ya harus istirahat kali ya. Mungkin harus istirahat dan mendorong dan mendukung teman-teman yang lebih baik lah untuk berbicara kemaslahatan, kemajuan dan kepentingan Kota Cilegon lebih baik ke depannya gitu tuh. Bicara soal pengalaman organisasi nih Pak, karena banyak teman-teman Sobat Kabar Banten yang juga sekarang mungkin sedang berorganisasi di Karang Taruna, di PI desa segala macam gitu. Sebenarnya apa sih pentingnya berorganisasi untuk kemudian bisa mendorong, mengantarkan Bapak begitu ya, menjadi politik yang sukses? Iya, sangat penting itu. Sangat penting. Berorganisasi itu sangat penting. Karena bukan saya meyakini ya Kang, bukan. Orang yang sudah diamanahi bergabung di lembaga seperti DPRD ini, itu harus siap secara wawasan, legislasinya, budgetingnya dan kontrolnya kan. Bukan karena siapa gitu, bukan karena jadi atas jasa siapa kan, bukan itu tuh. Tapi emang orangnya harus dibekali dengan wawasan. Contoh sederhana aja, mengerti nggak yang artinya ketok palu 1 kali itu tandanya apa? Dalam persidangan aja, ya kan? Ketok palu 2 kali itu tandanya apa? 3 kali itu apa? Atau lebih dari 3 kali itu apa? Itu kan ada artinya gitu ya? Ada artinya, dan itu harus ngerti. Dan untuk bisa ngerti seperti itu ya harus berorganisasi gitu tuh, paham saya. Kalau belajar dari YouTube doang bahaya ini kan gitu. Walaupun itu bisa dijadikan dasar. Betul. Gitu. Itu. Terus lagi ya bahasa
mekanisme sidang seperti interupsi itu kan interupsi ada macam-macamnya. Dan itu ditemukan di persidangan DPRD ya, Pak Tajud? Ya, artinya harus bisa siap seperti itu. Kalau pas lagi sidang atau dari paripurna interupsi ditanya sama pimpinan sidang interupsi apa gelagapan kan ini nggak lucu kan gitu tuh. Ya interupsi apa katanya. Iya Pak interupsi apa itu kan ada gitu tuh. Ya artinya tadi tanya berorganisasi penting atau tidak, menurut saya sangat penting. Karena dari organisasi seperti itu kita bisa mengenal banyak hal dan dasar-dasar untuk bisa kita siap di lembaga ini. Gitu. Termasuk mungkin membangun kepekaan sosial begitu Pak ya? Kalau kepekaan sosial udah pasti itu. Karena kan bertemu dengan banyak orang, iya. banyak masyarakat. Sudah pasti, kepekaan sosial sudah pasti. Dan itu dengan sendirinya akan dituntut untuk bisa peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Karena ya lagi-lagi kadang yang namanya dewan itu mengurusinya kan dari urusan yang kecil sampai yang besar katanya. Benar-benar. Nggak tahu tuh yang kecilnya bagaimana, yang besarnya bagaimana. Dan bahkan ada istilah dari sejadah sampai haram jadah kan gitu lagi katanya. Dan dan kayaknya sebetulnya tidak ada batas Pak ya sebagai wakil rakyat. Kan di Komisi 1 tentu. Iya. Tentu kan kalau soal aspirasi tidak hanya soal kan komisi-komisi itu pembagiannya, pembagian mengibaratkan kewenangan untuk menangani apa. Mengenai masalah apa kan itu. Kalau kebetulan saya Komisi 1 itu di bagian perizinan. Tapi sebelumnya saya di Komisi 3. 7 tahun setengah saya di Komisi 3 yang menangani aset terutama masalah pendapatan ya. Jadi mitra-mitra Komisi 3 itu OPD penghasil. Saya 7 tahun setengah di situ. Karena emang ya partai menentukan pindah ke Komisi 1, ya kita kan prajurit ya, bukan petugas nih saya, prajurit. Mengikuti apa yang menjadi perintah ya? Iya, nunggu perintah. Harus siap dimanapun dan kapanpun, dan ya itu sebuah hal yang harus dilakukan. Setelah melewati masa-masa organisasi di tingkat kelurahan tadi ya, kecamatan. Iya. Nah, apa yang membedakan antara cara mengurus organisasi partai politik dengan organisasi kepemudaan atau sosial, Pak? Karena teman-teman Sobat Kabar Banten pasti banyak yang berorganisasi juga nih. Sama-sama formal secara kelembagaan, karena emang ini juga ada dasarnya, ini juga mempunyai dasar yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian ya berorganisasi itu juga kan ada pengesahan atau legitimasi hukumnya sama. Yang sangat mendasarnya ini sebuah lembaga yang di diri kita ada amanah orang banyak gitu tuh. Kalau di lembaga tadi masalah kepemudaan atau ormas-ormas yang lain, mungkin itu fastabul khairat ya. Berlomba-lomba untuk kebaikan, mereka membuat sebuah organisasi itu. Tapi kalau untuk lembaga yang sekarang ini ya saya ada gitu tuh. Ini sebuah pertanggungjawaban dunia akhirat gitu tuh. Iya, karena sudah disumpah juga ya? Sebuah pertanggungjawaban yang tidak bisa main-main. Bahkan kalau bisa menjadi dewan itu bukan coba-coba gitu tuh. Artinya masalah wawasannya coba-coba aja ya. Nanti di dalam juga ngerti sendiri gitu. Ya nggak seperti itu gitu, harus dipersiapkan. Jadi sudah harus matang. Harus fight gitu tuh, siap tarung gitu tuh. Karena penguasaan pengawasannya, penguasaan anggarannya, penguasaan peraturan-peraturannya. Ya artinya membuat sebuah regulasi atau membuat sebuah peraturan perundang-undangan kan butuh pemahaman. Yang walaupun bukan sarjana hukum tapi harus bisa belajar untuk hal itu. Itu sudah menjadi tuntutan ya? Iya, dan di organisasi lah itu kadang kita mendapatkan sesuatu untuk modal dasar. Gitu. Jadi saya yakin kalau orang yang senang berorganisasi ya bisa mengikuti di lembaga ini dan bisa penyesuaian lebih cepat daripada ya tadi tuh kita jadi karena siapa, kita jadi ya oleh siapa diinikannya gitu tuh. Itu. Tapi teman-teman yang mungkin belum bisa
Dalam artian kemarin tidak didasari dengan berorganisasi sebelumnya, itu banyak sih. Di lembaga ini juga melakukan bimbingan teknis atau bintek. Diikuti aja itu secara benar, insya Allah itu juga akan menjadi modal dasar yang kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu. Jadi teman-teman pemuda saat ini yang berorganisasi punya peluang untuk sukses seperti Bapak? Iya. Dari wakil rakyat. Ya mungkin penilaian lah itulah. Bicara sukses sama penilaian lah ya. Saya ngerasa sampai hari ini belum bisa banyak berbuat apa-apa. Gitu. Terus satu hal lagi. Taruhlah kita tuh pemimpin lah ya. Pemimpin apa? Orang yang mengamanahi ke kita kan. Yang mau tidak mau seorang pemimpin itu mempunyai visi. Tinggal ini yang ada visi besarnya apa visi nafsu besarnya. Ya, beda kan? Karena kalau kita melakukan atau menerapkan sebuah kebijakan dan kebijakan itu bermanfaat untuk banyak orang atau bisa bermanfaat untuk banyak orang, mungkin ini lebih afdol. Mungkin ini lebih afdol daripada ya katanya ini hadis loh. 1000 rakaat sholat sunnah katanya. Ya kan? Kalau pemimpin mempunyai visi besar dan bisa bermanfaat buat masyarakatnya dan bisa merubah masyarakat ke arah yang lebih baiknya, itu ada keutamaan gitu tuh. Ini harus dipahami gitu tuh. Karena ya kita juga lagi-lagi menginginkan sesuatu hal yang mungkin saya bukan ahli ibadah, tapi ada sisi lain yang bisa menyamai lah mungkin pahalanya gitu dengan ibadah seperti orang-orang yang ahli gitu. Berat juga menjadi pemimpin ya. Iya. Ya Pak, ini kita masih bicara soal organisasi nih, karena saya berkeyakinan Sobat Kabar Banten banyak yang berorganisasi. Nah, apakah ketika Bapak pertama kali terjun ke dunia politik begitu ya, atau bisa sampai menang menjadi anggota DPRD, konsep yang dulu Bapak pelajari di organisasi itu bisa mendorong atau menjadi salah satu faktor manajemen yang Bapak terapkan ketika menjadi... Iya, dasar-dasarnya emang dari organisasi atau kita berorganisasi di masyarakat itu, apapun bentuknya ya. Apapun bentuknya. Apalagi ya artinya kan berorganisasi itu orang berkumpul lebih daripada 2 orang kan gitu. Atau berkumpul lebih dari 1 orang kan itu. Menyamakan persepsi itu kan nggak mudah gitu tuh. Karena ya boleh kepala rambut kita sama hitam tapi isi kepala kita kan nggak mungkin sama gitu tuh. Apalagi ya dalam organisasi, dalam rumah tangga pun kita sama istri itu 2 orang yang berbeda dijadikan satu untuk bisa jalan selaras, seimbang dan sesuai dengan komitmennya kan gitu. Berbeda-beda tapi iya, ada satu tujuan yang memang harus menjadi komitmen kita untuk bisa berbuat apa nih, untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat ke arah yang lebih baiknya dan sesuai dengan harapan-harapan program-programnya gitu. Oke. Dari berbagai pengalaman tadi, berarti kita bisa simpulkan teman-teman yang sedang berorganisasi sekarang atau sedang menyimpan investasi sosial ya, tidak menutup kemungkinan sukses juga menjadi harapannya saya pemimpin. Seperti itu. Orang-orang yang seperti itulah yang harusnya bukan ini ya. Ya bukan harusnya, artinya yang diberi kesempatan untuk bisa berkiprah ke lebih yang mempunyai imbas atau dampak. Kalau itu sebuah kebijakan besar merubah masyarakat ke arah yang lebih baik gitu tuh. Karena hidup ini regenerasi begitu ya. Iya. Baik Bapak, Sobat Kabar Banten, kita akan lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Baik Sobat Kabar Banten, masih bersama Bapak Babai Suhaimi dari politisi di Partai Gerindra yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Pak Babai, kita masih melanjutkan perbincangan. Tadi kalau kita bicara soal pengalaman berorganisasi hingga bisa mengantarkan
sukses menjadi politisi ya, bahkan anggota DPRD Kota Cilegon. Nah, saya ingin tahu bagaimana pertama kali Pak Babai duduk sebagai wakil rakyat. Apa yang terbenak di hati Pak Babai? Apakah, aduh banyak janji nih gitu? Iya, sudah pasti sebelumnya kita melakukan bahasa kampanye, ya bahasa janji mungkin ya. Janji. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen anak, saya pengen ino kan gitu. Tidak terlepas dari kebutuhan atau keinginan masyarakat yang saya ada ya, artinya di Cibeber lah. Cibeber itu kan juga terkenal dengan banjir tahunannya ya. Rutinitas itu ya? Iya. Masalah rutinitas. Iya. Itu yang mendorong saya juga menginginkan untuk mengatasi masalah banjir di Cibeber. Terus juga jalan raya yang sekarang kurang pas, bukan kurang layak ya, kurang pas menjadi lintasan karena sempitnya jalan dan banyaknya volume kendaraan. Itu Jalan Imam Bonjol juga kami menginginkan ada sebuah perbaikan untuk pelebaran jalannya dan masalah ini kualitas jalannya juga. Jadi yang sudah dilakukan ya selama 10 tahun ini nggak sedikit juga gitu tuh. Dengan adanya kita mendapatkan pokok-pokok pikiran, kita bisa membantu masyarakat secara langsung kan gitu. Inti butuh apa, nih ada. Inti punya program apa, nih kami kasih gitu tuh. Walaupun itu masih berkutat di ranah-ranah infrastruktur ya, seperti pavingisasi, seperti drainase atau hal-hal yang memperbaiki infrastruktur lah gitu. Tapi ya tidak mengabaikan juga masalah pendidikan, tidak mengabaikan juga masalah tenaga kerja. Karena pasti seorang politisi mempunyai janji itu udah pasti itu mah. Bohong kalau politisi nggak ngomong saya akan melakukan, enggak. Masa seorang politisi kampanyenya diem, kan enggak. Pasti ngomong, pasti melakukan suatu diskusi, melakukan suatu musyawarah yang sifatnya pengen ke arah yang lebih baik dari wilayah setempat atau masyarakat yang kita ajak diskusi atau ajak musyawarah. Ya di situ kita harus benar-benar bisa dan pas menjadi dewan itu ya harus punya bekal tadi tuh. Bekal apa? Ya bekal pemahaman anggaran, bekal pemahaman ya tupoksi regulasinya, aturan atau perundang-undangan, dan bekal masalah pengawasan. Kalau tanpa itu dan kita belajar pas menjadi anggota, itu tidak menutup kemungkinan kita ketinggalan untuk hal-hal dan cenderung duduk aja, hal-hal yang kita harus berbuat apanya, dan cenderung tadi nanti duduk diam datang doang ya, tidak di yang lainnya. Saya tidak di yang lain, duduk diam datang doang kan repot gitu tuh. Itu ya insya Allah apa yang sudah kami lakukan dari 2014 sampai hari ini berbuat untuk, walaupun pasti masih kurang lah, pasti masih kurang karena Cibeber pun belum bebas banjir, masih ya walaupun sekarang banjir durasinya yang tadinya genangan itu berapa jam sekarang mah hitungannya menit kan itu. Itu kan salah satu bisa dibilang keberhasilan untuk menangani banjir ya. Ada progres lah ya. Mengatasi banjir dari progres itu juga harus diakui bahwasanya kita bekerja. Ya ini juga tidak terlepas dari pemerintahan kita juga, keberhasilan yang sekarang dicapai gitu tuh. Ya bukan saya berarti ngomong hari ini seperti ini karena wali kotanya dari Gerindra, bukan. Karena emang progres yang dilakukan pemerintah hari ini untuk ke arah lebih baik itu terlihat lah.
Itu. Kebijakannya tepat sasaran. Insya Allah ya, dengan banyak membangun kepentingan-kepentingan publik, memperbaiki hal-hal yang kurang di sana sini dalam program-program, itu sudah dilakukan gitu tuh. Nah, upaya Bapak untuk itu kan bagian daripada aspirasi ya. Iya. Nah, itu mekanisme yang Bapak tempuh untuk bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ya. Kan tentu akan ada koordinasi dengan mitra kerja. Iya. Jenjang untuk sebuah kebutuhan atau tadi aspirasi lah ya, itu kan bisa melalui reses bagi Dewan bisa melalui reses ya. Reses dalam 1 tahun itu kan 3 kali per 4 bulan. Dalam 4 bulan? Iya, 1 tahun 3 kali per 4 bulan itu, iya, per kuartal lah berarti ya. Itu kita bisa menggali aspirasi masyarakat. Adapun kegiatan masyarakat sendiri itu ada namanya musrenbang ya, musyawarah pembangunan, rencana pembangunan, mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan penentunya di level tingkat kota, musrenbang kot. Ini hampir sama dengan kita melakukan reses. Kalau ini berjenjang dari tingkat RT, kalau kita menggali masyarakat langsung, bisa dijadikan itu program untuk kebutuhan masyarakat. Ya, itu mekanisme yang bisa dipahami untuk sebuah program itu bisa terkawal dengan baik. Dan alhamdulillah di kami dalam menggali aspirasi itu, ya walaupun mungkin secara teknis ada sajalah kendalanya ada saja, entah itu program kami gagal lelang misalkan membuat jembatan, program kami gagal lelang misalkan betonisasi sepanjang 1 kilo atau lebih, atau ya tadi tuh pelebaran jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang untuk lingkungan kami rasa tidak ada masalah sih. Ya dukungannya juga sangat luar biasa dari pemerintah untuk bisa merealisasikan program-program kita ya. Tapi ketika ada kendala itu, ada nggak sih Pak keluh dari masyarakat? Kok nggak terrealisasi? Sudah pasti itu, dan itu menjadi istilah penyemangat juga lagi buat kita untuk lebih. Ini kebutuhan prioritas loh. Ini harus benar-benar dilakukan. Kalau nggak hari ini, mungkin lusa, nggak bisa lusa, mungkin kemudian hari. Ya walaupun ada jenjang-jenjang, kita ada APBD reguler dan APBD tambahan ya. APBD perubahan atau tambahan. Di reguler nggak bisa kan, bisa nanti di perubahan. Yang insya Allah kalau untuk urusan aspirasi dan emang itu sebuah prioritas, pasti terlaksana lah. Kapanpun begitu ya? Iya, apalagi kita dengan hanya 43 kelurahan ya, 8 kecamatan, luas wilayah yang tidak begitu luas. Penduduk hanya 400 ribuan kurang lebih kan gitu tuh. Itu menjadi sebuah semangat untuk bisa Cilegon ini menjadi percontohan wilayah lain untuk banyak halnya. Walaupun ya sekarang ini kan sudah banyak percontohan-percontohan yang ditiru oleh wilayah lain mengenai penanganan sampah, mengenai mungkin penanganan hal yang lainnya, dan alhamdulillah kan wali kota kita juga mendapatkan banyak penghargaan gitu tuh. Yang pasti penghargaan itu bukan penghargaan yang asal kenal terus dikasih, enggak kan gitu tuh, emang melalui proses dan mempunyai prestasi. Gitu. Dan penghargaan itu kan tentu dorongan teman-teman di DPRD Kota Cilegon Pak ya, dalam membuat independen kalau menurut saya. Kalau kami mendorong hanya sebatas ya program yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan ada penilaian yang menilai bahwasanya ini sebuah program yang betul, punya manfaat dan program yang bisa dibilang terbaik di antara program lainnya, yaitu penilaian-penilaian yang tidak terlepas dari apa yang sudah dicapainya. Gitu. Bertahun-tahun Pak Babai menjadi anggota DPRD Kota Cilegon ini, ada nggak aspirasi yang sampai saat ini
belum dilaksanakan oleh Pemkot Cilegon sehingga itu menjadi janggal begitu. Ada. Ya salah satunya tadi itu penanganan banjir di wilayah Cibeber belum maksimal. Meskipun ada progres tapi belum maksimal ya. Belum maksimal itu pertama. Keduanya pelebaran jalan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cibeber juga belum terrealisasi. Ya kita tidak harus bosan untuk terus mengaspirasikan itu ya, untuk terus mendorong itu bisa ini. Karena saya meyakini kapan waktunya pasti terrealisasi. Apa keyakinan atau dasar keyakinannya? Dasar keyakinannya sederhana. PAD kita tinggi, APBD kita juga insya Allah bisa. Gitu tuh. Merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu. Jadi itu harus tinggal nunggu waktu saja sebetulnya. Itu harus segera direalisasikan oleh Pemkot Cilegon lah ya. Iya. Karena menjadi keluhan masyarakat. Iya. Pak Babai juga pernah di Komisi 3 dan hingga kini di Komisi 1, Pak. Iya. Apa yang membedakan cara kerja Bapak tuh di antara Komisi 3 dan cara kerja sih tidak ada ya, karena secara teknis ya, cuman pembedaan wewenang aja. Kewenangan. Karena mitra kerja juga berbeda mungkin. Iya, mitra kerjanya juga berbeda. Kalau di Komisi 3 karena komisi mengenai masalah pendapatan berarti kan bermitranya dengan OPD penghasil. OPD penghasil gitu tuh. Kalau di Komisi 1 karena perizinan ya kita bermitra dengan DPMPTSP ya misalkan karena itu kan menginikan masalah perizinan. Dan DPMTSP berarti salah satu kunci investasi, Pak ya? Iya, kunci keberhasilan investasi ya adanya di dinas itu, penanaman modal ya. Penanaman modal. Bagaimana dukungan Komisi 1 tuh Pak sejauh ini untuk? Sangat mendukung dan bermitra sangat baik. Kita saling mengisi untuk hal-hal yang sifatnya emang ini adalah kota industri yang notabene juga pasti tujuan investor untuk bisa datang ke kita dan harus mempunyai pelayanan yang maksimal. Jadi kita dukung untuk hal seperti itu dengan salah satu membentuk inian mall ya. Itu juga kan salah satu mempermudah mall pelayanan publik maksudnya. Nah itu salah satu MPP yang direncanakan atau memang sudah kan? Sudah di lingkungan Pemkot sini di depan tuh. Sudah. Yang kami harapkan sih keberadaan mall pelayanan publik itu benar-benar bayangan saya nih ya, benar-benar itu sebuah mall gitu tuh. Yang ada kegiatan bisnisnya dan pelayanan yang dilakukannya. Kalau misalkan orang menginginkan sebuah kepentingan apa gitu tuh, ya sambil nyantai sambil mengurus tapi selesai gitu tuh, tidak terasa selesai aja. Di mall pelayanan itu berbagai jenis pelayanan ada di situ. Semua jenis pelayanan perizinan, semua jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemerintahan di situ dilakukan kan enak ya. Ya bayangan saya gitu tuh, misalkan kayak di CCM lah gitu, tapi ada pelayanan publik gitu untuk urusan-urusan kepemerintahan. Jadi masyarakat tidak misal ya, tidak seperti sekarang bercampurnya dengan dinas-dinas yang lain, kayak seolah-olah ini yang satu atap ya. Pelayanan satu atap, di situ ada dinas ini, di sini ada dinas ini, di sini ada dinas ini. Gitu. Dalam satu tempat ya. Iya, kalau mall pelayanan publik itu ya idealnya harusnya di tapi jangan juga diasosiasikan mall ya. Tempat perbelanjaan lagi masyarakat. Ya emang harus dipadukan itu gitu tuh. Jadi orang datang biar terlihat santainya, bisa terlihat mungkin apa istilah cepat saji lah ya. Kalau mall kan ini bahasa cepat saji kan. Pelayanan yang sangat cepat, pelayanan yang tidak menunggu waktu gitu. Bicara soal pelayanan, identiknya biasanya juga ada keluhan Pak Dewan. Entah itu keluhan administrasi dan sebagainya. Nah, bagaimana Komisi 1 meyakinkan di mall pelayanan itu memang benar-benar maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat? Ya, kita sering juga melakukan koordinasi dengan teman-teman yang di perizinan ya. Sampai hari ini sih kendalanya belum ya, karena kan kendala itu dasarnya dari laporan kadang-kadang. Dari laporan. Gitu. Yang alhamdulillah sampai hari ini belum menemukan itu. Yang mudah-mudahan kalau saya salah ya mohon dikoreksi ya. Wah enggak aja, pada kenyataannya masyarakat ini ya kan
ada ruang untuk kita bicara, ada ruang untuk kita bisa saling koreksi gitu tuh. Jangan jalanan dijadikan ruang untuk koreksi gitu tuh. Itu namanya tidak mendidik secara baik kan gitu tuh. Ada ruang-ruang itu. Ayo welcome kita untuk bisa menerima kalau ini ada kekurangan kita perbaiki. Tidak harus ya teriak yang tidak pada tempatnya lah kan bisa itu tuh ya. Sampaikan kepada tempatnya tadi. Iya. Termasuk mungkin Komisi 1 Pak ya? Iya, Masyarakat Komisi 1 nanti yang bisa 1. menengahi atau bisa memfasilitasi itu. Kita ngebuka ruang bisa dibilang kerja bukan 8 jam atau 12 jam. Kasarnya Dewan bekerja itu 24 jam. Mungkin kalau ada plusnya mah plus 1 gitu. Untuk alam lain. Ketika keluar pun kan sebagai wakil rakyat di sini. Iya. Tetap aja kan kita komunikasi. Ada apa-apa itu. Jadi saya ngeyakini ya teman-teman yang menjadi anggota Dewan itu dalam bekerja bukan 8 atau 12 jam. Tapi 24 plus 1 mungkin. Lebih dari itu. Iya. Nah, bicara soal aduan tadi Pak ya. Kalau ada masyarakat ke Komisi 1, apakah setiap hari ada yang piket di Komisi 1 Pak? Piket ada kan ya kita punya staf ya. Oke. Terkecuali ya kayak hari ini aja. Saya lihat tadi juga ada teman-teman di komisi. Ya terkecuali lagi kunjungan kerja gitu. Yaitu mungkin harap maklum karena kita kan ada kegiatan di luar. Ada kewajiban itu. Tapi ya? kalau misalkan tidak ada kegiatan-kegiatan di luar ya enggak. Ya kita punya ini yang tersendiri lah. Minimal di komisi itu ada staf yang bisa menerima ya, bisa aduan menerima kedatangan masyarakat lah ya. Itu. Tapi sejauh ini mungkin ada nggak masyarakat yang datang mengadukan tidak hanya soal perizinan Pak atau soal pelayanan, tapi hal lain yang datang ke Komisi 1? Ada. Bahkan kemarin kami memediasi orang yang berselisih masalah tanah. Iya, berselisih masalah tanah. Itu ya kita bukan pemutus sebuah seperti ini yang pengadilan ya. Kita hanya bisa memediasi supaya ini ketemu jalan keluarnya seperti apa, ya monggo gitu tuh. Itu. Dan alhamdulillah selesai. Ya sampai ya alhamdulillah kemarin itu terselesaikannya. Ya udah di luar ini Bapak Ibu bisa ngobrol dari hati ke hati lah gitu tuh. Karena permasalahan perselisihan seperti ini mah ya apa? Personal Pak. Iya. Dari hati ke hati. Tapi sampai sejauh itu ya kita artinya masyarakat ya kayak seolah kita tuh super ya, apa aja bisa gitu dilakukan. Ya padahal ya tidak seperti itu juga. Tapi kalau masyarakat ya melakukan upaya untuk kita menjadi mediasi perselisihan, ya nggak boleh mengelak juga karena emang itu salah satu tugas juga gitu. Kita ada karena emang untuk masyarakat. Kebayang kalau ada pengaduan ditolak. Bagaimana? Enggak ada. Masyarakat itu. Enggak ada, kayaknya enggak ada. Selama ini saya selama 10 tahun ya sampai hari ini dari 2014 enggak pernah. Pak, catatan di Komisi 1 kan sudah lama di Komisi 1 Pak ya? Baru 2 tahun 2 tahun ya 2 tahun setengah lah. Karena kan pergantian itu per 2 tahun setengah. Adakah catatan Komisi 1 terhadap mitra kerja yang sampai saat ini progresnya belum terlihat begitu dalam konsep pembangunan di Kota Cirebon? Masih dalam koridor wajar ya. Artinya masih dalam tataran tidak ada kinerja yang buruk. Semua melakukan kinerja sesuai dengan tahapannya. Ya karena saya baru 2 tahun setengah ya, yang saya paham dan saya lihat, saya rasa itu masih seperti itu. Belum ada OPD yang dalam hal kinerjanya tidak maksimal atau persentasenya kurang dari sekian persen, ya enggak. Karena sampai ya hari ini gitu tuh belum melihat kita kinerja yang kurang baik itu. Ya, atau jangan-jangan ya semoga enggak. 100% Karena kinerja itu kan terukur dari mereka punya perencanaannya kan. Karena saya yakin kalau sesuai dengan perencanaan yang sudah diperhitungkannya, tidak ada sebuah kinerja yang tidak maksimal itu. Jadi akan terlihat outputnya ya dalam realisasi. Ya sementara ini masih wajar dan masih tahap
tidak mempunyai kinerja baik, tidak ya. Masih standar dan ke arah lebih baik dalam artian mereka punya kerja, mereka punya rencana, mereka punya program sudah terukur dengan kemampuan tahapannya. Ya kalau bukan dari situ kita menilai dari mana? Karena sebuah program, sebuah perencanaan tidak bisa kan simsalabim. Misalkan kita menyediakan ininya dulu, kita melaksanakan setelah itu ini, setelah ini, dan itu masih dijalani tahap-tahapan yang perlu dilewati berarti. Iya. Baik Pak, ini menjelang akhir masa jabatan sebagai anggota DPRD Kota Cilegon ya. 3 bulan lagi Pak ya? Enggak, September tanggal 4 nanti. September tanggal 4 ya? 1,5 bulan lah ya. 1,5 bulan. Iya. Waktu yang limit. Iya. Apa yang mau disampaikan Pak terhadap masyarakat di Dapil khususnya? Iya. Kalau kami berharap jangan sampai bosan menginginkan sesuatu yang lebih baik ke depannya itu. Artinya kalau masyarakat mempunyai aspirasi apa, ya kalau belum terlaksana ulang lagi. Kalau belum lagi, ulang lagi. Jangan bosan. Karena ini sebuah hak. Kewajiban kami melaksanakan. Hak masyarakat menuntut, mempunyai keinginan, membutuhkan sesuatu, itu hak masyarakat. Adanya kita untuk melayani mereka. Jadi insya Allah apapun yang diinginkan oleh masyarakat, kapan waktunya, tiba waktunya itu juga akan terrealisasi. Dan itu bukan kata mustahil. Kalau kita saling mengisi dari kekurangan dan menambah dari apa kelebihan, itu insya Allah bisa terrealisasi semua. Mungkin itu semangat ya. Baik Bapak, terima kasih. Kayaknya sudah pantas menjadi wali kota Cilegon ya. Oh amin. 5 tahun PLD dulu nih, kan 2 periode nih. Nanti berikutnya mungkin, mungkin ya. Amin. Ya rezeki jodoh mati kita tidak tahu ya. Betul. Itu hak prerogatif Allah kan gitu tuh. Dan ya tadi lagi-lagi itu kita harus punya visi besar, bukan hanya nafsu besar untuk memimpin sesuatu itu. Tapi misi besar ya? Iya, tapi visi besar tadi itu. Misi besarnya kita harus punya. Gitu. Baik Pak Bapak, terima kasih atas perbincangannya, waktunya luar biasa, pengalaman dan motivasi buat teman-teman anak muda yang sedang berorganisasi ini. Saksikan terus program podcast Kabar Banten. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.